underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Kementerian Perhubungan dan KAI Komuter membahas mengenai penyesuaian tarif KRL Jabodetabek. Sejumlah penumpang merasa terbebani jika tarif KRL ini dinaikkan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kenaikan tarif, biasanya kalau kenaikan tarif itu pemerintah selalu mengatakan penyesuaian. Ya kan? Ya. Kata-kata kenaikan tarif, menaikkan tarif itu sakit di kuping ya. Ya, masyarakat sakit di kupingnya ya. Sekarang misalnya itu kereta apinya KRL tadi itu kan. Iya. Itu kalau nggak salah sekarang tarifnya kan 3.000. Betul. 3.000 itu untuk 25 km pertama. Setelah itu setiap 10 km ketambah 1.000. Betul. Ya, sebetulnya tarif ini itu sudah affordable lah. Ya, sudah bisa terjangkau. Walaupun tarif ini sudah berlaku lebih dari 5 tahun ya, nggak salah 4 atau 5 tahun ya. 2017. Tapi sebetulnya kan transportasi publik itu kan untuk rakyat kan, untuk masyarakat kan, bukan untuk mereka yang pemilik mobil pribadi, pemilik motor, ya itu kan bukan. Ini hanya untuk orang yang memang ingin memakai jasa dari transportasi publik. Betul. Dan adanya pemerintah itu kan juga harus melayani publik kan, melayani masyarakat kan. Ya, sekarang alasannya tadi itu kan kalau ini sudah 4-5 tahun tidak ada penyesuaian. Nah, jangan dong pakai alasan itu. Ya. Anggaran pemerintah itu APBD-nya itu atau APBN itu kan cukup gede. Ya, mestinya anggaran subsidi untuk angkutan publik supaya tidak naik. Ya, jangan dengan alasan semua sudah naik terus ini harus naik. Nah, kalau sekarang misalnya UMR udah dinaikin. Penghasilan masyarakat sudah naik kan. Sekarang keperluannya juga dinaikin. Nah, kan tidak ada artinya. Ya kan tidak ada artinya kan. Mending kalau ditanya 10 orang itu 11 orang akan jawab. Lebih baik tidak usah naik kok. Asal semua tidak naik. Yang naik apa nih sekarang? Ya kan bahan pokok naik. Ya, harga beras katanya gitu kan. Walaupun sekarang sudah dikatakan sudah mulai turun ya. Lah, lebih baik tidak naik gaji. Tetapi semua ongkos-ongkos yang dikeluarkan juga tidak naik. Daripada naik gaji, semua pada naik. Apa artinya? Nah, sebetulnya ini yang harus ditangani dengan benar ya. Dan apalagi memang perusahaan kereta api itu kan memang perusahaan melayani publik loh. Betul. Tugas utamanya itu bukan cari untung, tapi memperlancar transportasi publik. Betul. Kan seperti itu ya. Jadi ini perlu dirubah paradigmanya. Ya, justru memang kalau sekarang mau menghilangi polusi, ya polusi itu terjadi kan ngeri kan Jakarta. Ya, dan semua pemakaian bensin juga makin hari makin naik. Pemerintah sekarang misalnya ya, ini sekarang kan pemerintah itu kan menggalakkan supaya orang pakai mobil atau motor listrik. Bagus. Ya, alasannya satu, supaya tidak polusi. Nomor 2, mengurangi konsumsi bensin. Bagus. Dan apa yang terjadi? Setiap pembelian motor listrik atau mobil listrik, pemerintah berani mensubsidi. Ya, ada yang PPN-nya nggak usah dibayar. Kalau sepeda motor itu kan disubsidi 7 juta. Nah, kenapa kalau angkutan umum seperti kereta itu atau nanti angkutan umum kendaraan roda 4, busway atau apa itu, kenapa tidak disubsidi? Ya, kalau memang sekarang sudah disubsidi, oke. Kenapa subsidinya mau dikurangi agar supaya tarifnya dinaikkan lagi? Nah, ini kan aneh. Maaf ya, kan terjadi ambivalen kan? Betul. Jadi standar ganda, wah ini yang selalu nggak boleh kan? Standar ganda itu tidak boleh. Ya, jadi sebetulnya ini jangan dinaikin dulu ya. Mestinya harus dipikirin bagaimana caranya kerjanya lebih efisien, misalnya begitu kan. Ah, ini ya harus, jadi bukan terus karyawannya yang
ada di perusahaan kereta api itu hidupnya bermewah-mewah. Ya. Ya contohnya itu kan dulu ya, dulu, tapi sekarang nggak tahu. Dulu perusahaan PLN itu karyawannya pakainya listrik di rumah, terserah mau pakai berapa watt. Gratis. Ya. Nah, ini kan satu kemewahan. Betul. Malah terdapat beberapa orang yang karena listriknya bebas, pasangnya besar, bikin es itu loh, es yang di dalam plastik. Kalau zaman kuno namanya es Ganevo. Ya, waktu itu kan. Nah, itu listriknya gratis. Ya kan lah, itu kan nggak bisa ya kan. Nah, ini jangan-jangan perusahaan kereta api itu juga begitu. Atau karyawannya kalau mau bepergian kemana itu gratis misalnya loh ya. Atau macam-macam ya. Lah, ini begitu subsidinya mungkin agak berkurang, langsung mau menaikkan tarifnya dari masyarakat. Ini kan nggak bisa. Betul. Ya, nggak bisa. Jadi memang negara harus berpikir bagaimana caranya agar supaya bisa jalan dengan bagus. Kalau misalnya toh perusahaan kereta api tadi itu butuh biaya tambahan agar supaya tarifnya itu tetap tidak naik, karena ada sifat sosialnya kan, perusahaan ini monopoli, ya. Nah, mestinya ya diaktifkan ekspedisinya. Masa perusahaan kereta api kalah sama ekspedisi swasta, ya, yang banyak sekali itu, ya kan, yang servisnya cepat. Nah, kereta api kan jaringannya juga luas. Nah, buka ekspedisi agar supaya dapat income tambahan untuk menutup subsidi tiket. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit naikkan harga, sedikit-sedikit naikkan harga. Nah, gimana masyarakat luas yang memerlukan transportasi murah? Ya, di luar negeri itu kereta api komuter itu murah. Demikian juga kendaraan umum, bus umum itu juga murah. Ya, tapi di Indonesia itu nggak murah. Ya, semua pada mikir ini kalau pakai kendaraan umum dihitung-hitung satu bulannya itu bisa habis 400-500 ribu rupiah. Kalau beli sepeda motor, kenapa 500 ribu itu kan bisa buat nyicil. Nah, nyicilnya cuma 300 sampai 400 ribu. Nah, maka semua orang berbondong-bondong beli sepeda motor, ya kan? Karena nyicilnya murah daripada untuk kendaraan umum. Nah, ini kan jadi lingkaran yang nggak benar. Polusi muncul lagi. Jalan-jalan macet semua kendaraan bermotor. Ya, kalau you lihat di jalan itu berapa sepeda motor dibandingkan mobil? Ya, bisa 1 banding 5 atau 7. Ya, semua naik sepeda motor. Ya, karena apa? Karena transportasi umumnya nggak ada atau terlalu mahal. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah. Syukur-syukur nih pemerintahan nanti yang baru, termasuk DPR yang baru, agar supaya hal-hal ini bisa dilola secara lebih baik demi tercapainya cita-cita kemerdekaan kita. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.